Film diawali dengan memperlihatkan Dongsu yang sedang memarahi seorang wasit tinju di rumah makan alam Sunda, yang mana dia sangat tidak menerima karena wasit tersebut sudah berbuat curang di pertandingan anak didiknya, yang seharusnya anak didiknya lah yang harus mendapatkan kejuaraannya. Namun karena wasit itu sudah mendapatkan uang dari pihak lawan, akhirnya dia berpihak tidak netral sehingga anak didik Dongsu tidak mendapatkan kejuaraan tersebut. 맨날 이렇게 짜고 치면 도대체 어떻게 하라는 거예요? Dan atas kejadian tersebut dia pun dianggap bersalah oleh Persatuan Para Petinju sehingga dia kini sedikit susah untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih tinju. Oleh sebab itu dia kini memutuskan untuk pindah kota demi mencari pekerjaan yang lain agar biaya hidupnya terpenuhi. 여기 들어오는 입구 쪽이에요. 에휴, 새끼들 낙서를 해도 이런 데다가. Dan di kota ini dia sekarang tidak melatih tinju, melainkan dia kini menjadi seorang guru di sekolah SMA swasta. Setibanya di kota itu, dia melihat beberapa gadis SMA yang sedang bertengkar di sisi jalan. Melihat hal itu, dia pun langsung mendatangi mereka untuk memisahkannya. Namun di situ para pelajar itu justru tidak memperdulikannya dan malah mengusirnya untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. 야, 하여튼 싸우지들 말고 얼른 집에 가. 진짜 이씨. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan siswi SMA tadi yang bernama Yuzin yang terlihat mendatangi seorang nenek tua. Dan ternyata si nenek ini merupakan wali dari teman dekatnya yang bernama Soyun. Yang faktanya permasalahan tadi diakibatkan karena Soyun sudah menghilang beberapa hari yang lalu, di mana Yuzin menyangka bahwa teman-temannya tadi ada kaitannya dengan kehilangan Soyun. Dia juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, namun saat ini belum ada kepastian tentang keberadaannya. Tak lupa dia juga sudah menyebar brosur di mana-mana, akan tetapi para warga sampai saat ini belum ada yang mengetahui tentang keberadaan Soyun. 이거 뭐야? 못 보던 건데? 누구 그린 거야? 사람이 되고 싶어. Beralih kepada Dongsu yang terlihat sedang latihan tinju, di mana ia melihat sekelompok orang yang sedang menculik seorang perempuan. 알아서 좀 하란 말이야. 애들 입단속 확실히 시키고. Dan setelah membawanya ke satu tempat, kemudian mereka memukul wanita itu, entah apa motifnya. Keesokan harinya, Dongsu pun mulai mengajar di sekolah sebagai guru olahraga sekaligus kepala kesiswaan yang tugasnya menagih para pelajar yang belum membayar uang sekolah. 80%는 회수를 해주세요. 오늘부터. Kemudian dia pun mendatangi para pelajar di sebuah kantin karena di sanalah mereka semua sering berkumpul sehingga dia dengan mudah untuk menagih bayaran sekolahnya. 학생 주인까지 맡으셔서 힘드시겠어요. Namun kedatangannya ke sana justru tak dianggap oleh mereka dan malah menganggap bahwa dia adalah guru yang lawak. 뭐야? 생긴 것도 깡패같이 생겨. Di tempat itu juga dia melihat Yujin dan menagih uang sekolahnya yang belum dia bayar selama beberapa bulan. Awalnya di sana dia menghiraukan Dongsu, namun ketika dia menyebut nama Soyun, dia pun sangat marah karena dia menyebut nama Soyun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. 아니 이 동네 애들은 왜 이렇게? Kemudian Yuzin pun melaporkan ke ruang guru untuk meminta izin kepada mereka agar bisa menempelkan foto Soyun di mading sekolah. Namun sayang para guru di sana menolak dan terlihat kurang peduli apakah Soyun hilang, kabur dari rumah, melarikan diri atau yang lainnya. 선생님이나 자기 학생 좀 신경 쓰시. 아이고. Sementara Dongsu yang melihat Yuzin bersedih, dia pun terlihat mencari rumah para pelajar untuk menagih bayaran sekolahnya kepada orang tua mereka. Di sebuah jalan, dia melihat sekumpulan orang yang sedang menyaksikan belusukan calon gubernur yang bernama Kim Ki-tae. Di situ dia sedang memberikan pidato dan janji-janji kampanyenya kepada warga sekitar.
Di sisi lain, Yuzin sendiri terlihat masih mencari keberadaan teman dekatnya yang sudah hilang beberapa minggu lalu. Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah tempat seperti bar yang dimana Soyun sering bekerja di sana. Ketika dia masuk di situ, dia langsung menanyakan tentang keberadaan Soyun kepada para staf yang ada di sana. Dan salah satu di antara mereka sepertinya mengetahui tentang Soyun namun dengan nama yang berbeda, yakni Chailim. Melihat hal itu, mereka pun justru mengusirnya, namun dia nekat mencari temannya dengan menaiki lantai atas. Namun beruntung tak lama kemudian Dongsu langsung datang ke sana sebelum mereka menangkapnya. Saat dia keluar, Yuzin malah merasa bahwa Dongsu telah menghalangi pencariannya. Namun Pak Guru mengatakan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan keselamatan muridnya. Dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian mereka pun menanyakan kepada wanita itu tentang Soyun. Si wanita itu menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengetahuinya dan dia juga menyarankan untuk bertanya kepada seorang wanita bernama Madam Isul. 아가씨들은 이슬 언니가 더 잘 알 거예요. 야, 오늘 잘들 모셔라. 어? Malam pun tiba di mana Dongsu dengan baik hati mengantarkan Yuzin untuk pulang ke rumahnya. Namun dia justru masih bersifat angkuh kepada Dongsu yang padahal dia hanya ingin membantu mencari temannya. Dan karena keangkuhannya lah dia meminta kepada Dongsu untuk diturunkan di sana dan pulang ke rumah sendirian. 알아서 갈 테니까 여기 세워달라고요. Namun saat dia berjalan di sana ada satu mobil mencurigakan yang terlihat membuntuti Yuzin dan benar saja dia pun langsung menangkapnya dan membawanya dari sana. Di sisi lain, Dongsu yang akan pulang di sana dia menemukan ponsel Yuzin yang secara kebetulan tidak dibawa. Lantas dia pun mencoba mencari Yuzin yang beruntungnya dia belum dibawa kabur oleh para penculik tersebut. Sehingga akhirnya dia pun berhasil menyelamatkan Yuzin dan langsung membawanya ke rumah sakit. 제 친구도 납치했을지 몰라요. Singkat cerita, ketika di rumah sakit di sana juga sudah ada 2 polisi karena Dongsu telah melaporkan kejadian yang menimpa Yuzin. Namun para polisi itu terlihat seperti tidak peduli sama sekali dengan kasus-kasus seperti ini. Bahkan mereka mengelak ketika Yuzin bertanya tentang kasus yang menimpa teman dekatnya. 걱정 말고 기다려봐. Di tempat itu juga Dongsu langsung bertanya kepada satu orang polisi mengenai kinerja mereka selama ini. Dia menjawab bahwa memang semenjak masa pemilu semua orang tidak ingin bersuara tentang kasus penculikan seperti ini. Namun untuk saat ini dia juga tidak mengetahui tentang apa penyebabnya. 그 또래 애들이 워낙 단순 가출권이 많. Keesokan harinya dia pun meminta izin kepada nenek Soyun untuk membuatkan laporan atas kehilangan cucunya. Namun temannya yang seorang polisi pun dia tidak ingin menyetujui laporan yang dibuat darinya. 거기도 좀 가보고. 예. 아, 이 새끼. Dan karena penasaran dia pun langsung bertanya kepada wali kelasnya yang ternyata bukan hanya polisi, bahkan wali kelas termasuk semua guru yang ada di sana pun tidak peduli dengan apa yang menimpa siswa mereka. 애가 딴 데도 아니고 술집에 갔다 없어졌는데. 잠깐만, 결국은 가출애가 왜 자꾸 만나려고 그래? 내가 아침에 후배 그래도 쟤는 내가 데려간다 그랬을 때 접수 받지 말라 그랬지. 아니 근데 그 Ketika dia parusing dengan semua ini, di situ dia melihat beberapa siswi yang sedang merokok. Dia pun langsung memperingati mereka, namun di situ juga dia tidak sengaja menemukan sebuah kamera kecil yang disimpan di toilet, yang ternyata kamera tersebut milik salah satu guru yang ada di sana bernama Kim. 아, 그러셨어요? 그 친구가 며칠째 학교를 안 나. 망치를 부르게 됩니다. 예? Kemudian dia pun langsung mencari isi file tersebut untuk mengetahui tentang apa saja yang sudah dia perbuat. Namun betapa kagetnya Dongsu ketika melihat isi pesan dari laptop yang dimiliki oleh guru Kim, yang faktanya sebelum Soyun menghilang dia sempat chattingan dengan seseorang dan dialah yang telah menjemput Soyun di suatu tempat.
Melihat hal itu, dia langsung menghubungi Yuzin tentang guru Kim yang merupakan seorang pria cabul dan diduga dialah orang yang telah menculik Soyun. Namun tak diduga karena secara kebetulan dia sedang berada bersamanya hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi dia juga memberitahukan tujuan mereka kepada Dongsu. 엄마예요. 열등해야지, 유진아. Setelah mendapat kabar dari Dongsu, dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Kim tentang apakah benar dia yang telah membawa Soyun. Sedangkan Kim yang merasa bahwa dia sudah mengetahuinya, dia pun langsung memberi pelajaran kepada Yuzin. Singkat cerita, setelah Yuzin dibawa ke sebuah tempat, dia kini tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menuruti perintahnya. Namun beruntung karena tak lama kemudian datanglah jagoan kita semua yang berhasil menyelamatkan Yuzin. Setelah itu dia langsung menginterogasi Kim mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menjawab bahwa memang benar dia telah menjemput Soyun di malam hari, namun dia tidak pernah berniat untuk menculiknya. Akan tetapi pada saat malam itu Soyun meminta kepadanya untuk diturunkan di sebuah pom bensin. Namun sayang kejadian tak terduga menimpanya tatkala ada satu mobil yang membawanya. Di situ juga Kim merasa khawatir kepadanya, namun sial ketika dia menjemputnya kembali dia sudah tidak ada di sana, di mana dia hanya menemukan ponselnya saja, sehingga dari situlah dia tidak pernah lagi melihat Soyun. 수연이를 애를 주고 가는데 수연아. 새끼 진짜. Dan tak lama kemudian datanglah para polisi yang datang ke sana karena ternyata Dongsu sebelumnya telah melaporkan Kim atas kasus penculikan. Di ruangan polisi, dia mendesak mereka untuk menangani kasus ini dengan serius. Namun karena kasus ini tidak ada uangnya, para polisi itu pun tidak menanggapi kasus ini dengan serius. Sehingga hal itu jelas membuat Dongsu sangat kesal kepada para polisi yang ada di Konoha. Dan faktanya para polisi di sana ternyata ada kaitannya dengan kehilangan Soyun. Hal itu disebabkan karena para polisi itulah yang telah memberitahukan kabar baru kepada pemilik bar. Bahkan pada saat itu calon gubernur yang mendengar berita itu pun merasa sangat panik dan memberi pelajaran kepada pemilik bar tersebut. Namun untuk saat ini kita belum mengetahui tentang apa kaitan mereka dengan kehilangan Soyun. 골치 아픈 일이 생겼다. Di sisi lain, Dongsu memperingati kepada Yuzin untuk tidak mencari Soyun sendirian. Karena hal itu sangat membahayakan dirinya, namun karena Soyun adalah teman baiknya, dia pun bersikeras untuk mencari Soyun tanpa mempedulikan apa yang terjadi. 웬일이야. 애들이 장난친 것 같은데요? 유사대 그렇게 안 봤는데. Beberapa hari kemudian, Dongsu didatangi oleh calon gubernur yang memintanya untuk berhenti menjadi guru. Hal itu disebabkan karena dia merasa terganggu dengan Dongsu yang terus mencari kebenaran tentang hilangnya Soyun. 비용을 좀 넣었습니다. 좋은 거 아니겠습니까? Ketika dia sedang ngahuleng, tak lama dia mendapat sebuah telepon yang mengatakan bahwa kini Soyun telah ditemukan. Namun sayang dia berhasil ditemukan dengan keadaan yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Sementara itu Yuzin yang mendengar hal itu sangat amat merasa bersedih karena sahabat dekatnya kini sudah meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, ada satu polisi baik yang sangat merasa keterlaluan dengan semua masalah ini. Untuk itu, dia pun berinisiatif untuk mencari bukti-bukti tentang siapa pelaku yang telah tega melakukan semua ini. Di mana dia mulai mengambil ponsel milik Soyun yang disimpan di kantornya. Namun sayang, dia justru ketahuan oleh satu rekan polisinya. 이 자식 어쩌죠? 아유, 저 위에 갖다 준 떡값
Namun tak menyerah begitu saja, dia pun mencari tahu tentang siapa orang yang terakhir kali dihubungi oleh Soyun sebelum dia hilang. Kemudian dia pun memberitahu kepada Dongsu bahwa pesan terakhir Soyun adalah bersama Madam Isu dan terakhir ditelepon dengan pemilik bar. Namun tak diduga saat dia sedang menelepon Dongsu, dia pun langsung dihajar oleh temannya sendiri. Sementara itu Dongsu yang sudah mendapat kabar tersebut pun dia langsung mendatangi bar itu sendirian. Sehingga ketika bertemu dengan si Madam, dia pun langsung meminta kejujuran kepadanya. Dia pun mengatakan bahwa memang almarhumah ini sering bekerja di tempat ini sebagai wanita penghibur, yang pada saat itu kebetulan ada si calon gubernur yang ada di sana dengan seorang komisaris, yang faktanya si komisaris itu merupakan salah satu guru yang mengajar di sekolahnya, di mana ia menyukai Soyun dan memintanya untuk memuaskannya. Namun Soyun yang tak ingin melakukan hal tersebut, dia pun kabur dari sana dan melukai si komisaris. Sedangkan si calon gubernur yang tak ingin berita ini sampai bocor, dia pun meminta kepada pemilik bar tersebut untuk segera mencarinya. 여기서 뭐 하고 있어? 무단속은 확실히 시키겠습니다. 저 기집애 부모가 저희한테 물린 돈. 전화 끊고 바로 가긴 했어요. Kemudian Dongsu menghampiri pemilik bar tersebut untuk menanyakan tentang kejadian yang sesungguhnya. Namun karena dia tidak ingin menjelaskannya, terpaksa Dongsu pun harus memberikan pukulan Saitamanya kepada mereka. Sehingga ketika dia tak berdaya, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka bukan pelaku utama tentang penculikan dan pembunuhan Soyun. Karena pada waktu itu saat dia mencari Soyun, dia dan semua anak buahnya tidak menemukan Soyun di sana. Yang mana mereka malah menemukan Soyun yang disekap oleh guru Kim sendiri dan membunuhnya di dalam toilet. 아드님이 아들? Di sisi lain, si polisi yang sudah sadar, dia langsung menghubungi Dongsu bahwa si Kim saat ini sudah dibebaskan dari penjara. Yang mana saat ini ternyata dia sudah berhasil menculik Yuzin dan membawanya ke suatu tempat untuk memuaskan batangnya. Sementara itu Dongsu sendiri terlihat langsung mencari Kim ke rumahnya, namun sayang dia tidak menemukan keberadaan mereka. Di sisi lain, Kim yang akan melakukan aksinya, tiba-tiba dia dihampiri oleh si calon gubernur di tempat itu. Dan dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan karena faktanya si calon gubernur itu adalah ayah asli dari Kim sendiri. Sedangkan Yuzin di situ Kim menyembunyikannya di sebuah lemari. Dan semua masalah yang terjadi ini merupakan perintah darinya untuk menutup rapat tentang kasus ini, di mana dia tidak ingin kasus ini akan menghalanginya untuk bisa terpilih menjadi seorang gubernur. Dari sini juga kita mendapatkan sebuah fakta karena ternyata Soyun bukan dibunuh oleh Kim, melainkan dia dibunuh oleh ayahnya sendiri, yang mana dia tidak bisa membiarkan Soyun hidup karena dia khawatir akan mengungkap keburukannya di media. Untuk itu dia pun terpaksa harus membunuh Soyun agar tidak ada orang yang bisa menghalangi dirinya menjadi orang yang terpandang. 아무한테도 얘기하면 안 되지. 이 새끼! 아, 지금 가고 있습니다. 새끼 진짜. Setelah itu dia pun langsung melanjutkan pengencrotannya kepada Yuzin. Sedangkan Yuzin yang tak bisa kemana-mana lagi, dia pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun beruntung karena tak lama kemudian datanglah Dongsu yang mengetahui tempat Kim dan langsung menghajarnya saat itu juga. 이제 그만 나와, 유진아. 유진아 정신 차려봐. 지금 현재 김기태 후보가 조금 뒤처진 가운데 개표가 진행되고 있습니다. Setelah itu dia pun langsung membawa Yuzin ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sedangkan di sisi lain Kim Kitai sendiri kini sudah dilantik menjadi seorang gubernur.
Di sisi lain, Dongsu yang sama sekali tidak menerima muridnya diperlakukan seperti ini, dia pun langsung menabrak Kim di sebuah jalan. Tak lama kemudian datanglah polisi Ladusing yang ternyata si polisi baik telah menjelaskan semua kejahatan sang gubernur, sehingga pada akhirnya dia pun harus menerima hukuman dengan peradilan yang berlaku. 김기태 씨가 이사장으로 재직 중인 학교. Sedikit informasi, film ini sendiri membahas beberapa isu sosial yang sangat serius di Korea, seperti korupsi, eksploitasi anak, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kamera tersembunyi tadi merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang dibahas. Dan jika kalian suka dengan semua ini, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari akun ini.